Rumah Sakit Indonesia dibom. Satu-satunya rumah sakit yang ada di daerah barat ini akhirnya dibom dan menewaskan ratusan orang yang ada di dalam. Dan kami punya bukti apakah di dalam rumah sakit ini ada bunkernya atau tidak. Dan ini valid dan cuma ada di sini. Kita lihat dulu tangan berikut ini. Assalamualaikum teman-teman cerita untung. Pengepungan rumah sakit Indonesia di Gaza begitu sangat mengancam warga sipil yang mengungsi, bahkan sampai mengancam tenaga medis. Isu rumah sakit Indonesia di Gaza yang dijadikan markas dan memiliki bunker oleh pasukan Hamas. Apakah itu valid? Mari saksikan pemaparan langsung dari Dr. Siti Fadilah, mantan Menteri Kesehatan, dan Bapak Idrus Muhammad Alatas dari Mercy Indonesia. Selengkapnya hanya di Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpang siur yang mengatakan fitnah dari Israel bahwa rumah sakit Indonesia dibangun markas dari pejuang Palestina. Apakah benar atau tidak? Sampai kemudian videonya dikeluarkan sekalipun bilang gini. Kita akan tunjukkan ini info valid ya. Bahkan mereka juga mungkin belum pernah mengeluarkan ini. Kita nggak tahu mereka punya apa enggak. Tapi kita akan beberkan langsung depan teman-teman semuanya. Bersama saya di sini sudah ada mantan Menteri Kesehatan Indonesia, Ibu Siti Fadilah. Assalamualaikum, Bu. Dan juga beliau adalah bisa dibilang kontraktor dari Rumah Sakit Indonesia yang ada di Gaza itu, Pak Idrus. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini dosen pembimbing saya, ya. Dan waktu itu skripsi sama beliau cukup cepat. Berapa ya? Berapa minggu ya? 2 minggu, 2 minggu, 2 bulan, Pak? Ya. Oh, 2 tahun. 2 tahun. Rekor ya. Setahun sekali asistensinya. Setahun sekali asistensi. Alhamdulillah lulus juga gitu ya. Alhamdulillah. Di momen itu saya aware beliau lagi dalam proses untuk bangun rumah sakit di Gaza. Itu yang Masya Allah luar biasa. Akhirnya sekarang ini rumah sakit yang kita patungan dibom sama Israel. Pertama, saya mau tanya dulu dengan Ibu Siti nih, gitu ya. Sebelum sampai ke rumah sakit, kedekatan dengan Palestina seperti apa, Bu? Ya waktu itu ya cukup dekat ya sebelum ada rumah sakit. Kalau Palestina dibom, ya kita cepat-cepat dari Departemen Kesehatan kita ngirim obat-obatan, ngirim segala macam. Dan ya itu nampaknya simpati dan sayang pada Palestina itu dibaca oleh Tuhan, dibaca oleh Allah. Dan saya punya teman yang namanya Dr. Yusri Rizal, sama-sama kita selalu kalau ketemu selalu ngomongin Palestina. Yusri Rizal selalu membawa itu lempengan logam. Bu bayangin aja, Bu, kayak begini nih bisa nantep di orang-orang di sana gitu. Kasihan banget, kita mesti punya rumah sakit. Tapi waktu itu saya nggak kalau dia kepingin banget rumah sakit di sana gitu. Belum ketika Menteri Kesehatan Palestina yang saya kenal dengan baik banget. Jadi begini, waktu itu ada meeting di Iran, menteri-menteri kesehatan dari negara-negara Islam. Mereka mengundang saya sebagai pembicara. Nah, setelah saya selesai jadi pembicara, kemudian dia datang, ada Menteri Kesehatan Iran, Menteri Kesehatan Palestina. Saya diajak minggir. Ibu-ibu, saya punya tanah di Gaza. Saya ingin itu dibikin rumah sakit. Please, Bu, tolong bikinin rumah sakit di situ. Bukannya Gaza itu tempat perang. Kok dikasih rumah sakit nanti bukannya dibom. Enggak, Bu. Tolong, Bu. Itu justru saya pengen bikin rumah sakit di situ untuk menolong korban perang. Iya, saya akan bicarakan dulu ya siapa yang bangun batin saya. Kalau pemerintah ya kan, prosesnya panjang banget kalau pemerintah. Nah, setelah pulang dari sana, begitu sampai di rumah dinas, saya panggil Dr. Yusri Rizal yang sudah dekat, hubungannya sudah baik banget dengan saya panggil, Yus, aku tuh ditawarin tanah di Gaza. Siapa Bu yang Menteri Kesehatan? Wah, dia teriak. Sampai senang banget. Ternyata Dr. Yusri itu sangat ingin membangun
rumah sakit di sana. Mercy pengen banget, sudah punya duit yang sumbangan tuh berapa miliar gitu. Tapi begitu mau cari tanah, nggak bisa. Nah, akhirnya dapatlah yang punya tanah. Kalau gitu tanah ini aja kamu bangun. Siap. Nah, pada waktu akhir tahun 2008 ada serangan lagi. Ada serangan itu, kita bikin tim dari Depkes maupun dari Mercy yang konvoy itu, truk-truk itu, sama kita bawain mobil ambulans. Obat-obatan 2009. Tahun berapa? 2009. Ya, Jadi zaman orang-orang belum kirim ambulan, kita belum udah bantuan udah. duluan. Iya dong. Nah itu kan. beli di Mesir. Dan itu timnya, itu tim kesehatan dengan Mercy. Dan mendadak banget. Nah kemudian konvoy ini akhirnya begitu sampai pintu Rafah nggak bisa masuk. Pintu Rafah itu kepunyaannya Mesir. Tutup, minta dipalu, minta ini nggak bisa buka. Akhirnya coba Bu ke Menteri Mesir, dikasih dari Menteri Kesehatan Palestina, coba Ibu telepon ke Menteri Kesehatan Menteri dari Indonesia. Ya. Akhirnya saya minta tolong please help. Mereka sudah sampai di situ, bawa obat-obatan, ini. Akhirnya Menteri Kesehatan Mesir, bagaimana caranya? Akhirnya pintu Rafah dibuka, sehingga konvoy kita masuk dengan bendera merah putih. Padahal aturannya tidak boleh bendera negara manapun masuk ke Gaza. Betul. Masya Allah, itu pertama kali ya. Nah, itu berkibarlah bendera merah putih di Gaza. Di Gaza. Di sana di dunia kalau mau nyumbang harus melalui PBB dan tidak boleh disebut dari mana, tidak boleh pakai bendera, tidak boleh pakai identitas. Aku nggak tahu maksudnya apa. Masya Allah. Tapi itu berkibarlah bendera merah putih. Dan Pak SBY mendapat apresiasi banyak dari presiden bahwa ada bendera merah putih masuk ke Gaza. Saat itulah Dr. Sarbini saya berikan surat special envoy dari saya, dan pada saat itu dari 2009 menerima tanah itu resmi dari pemerintah tanah, karena tahu kalau ini NGO yang saya pilih gitu. Masya Allah. Jadi ternyata pertama kali ada bendera selain bendera Palestina di Gaza adalah bendera Indonesia. Masya Allah. Kita sama Pak Idris nih. Pak Idris nih berarti waktu itu sekarang masih di Mercy berarti ya? Masih. Berarti Mercy adalah NGO pertama yang masuk Gaza? Iya. Iya. Sebelumnya apa ada? Mungkin setelah itu dari Turki ya Bu ya? Iya, setelah itu. Oh gitu. Tapi prosesnya gimana buka jalur tuh? Sama Bapak almarhum? Prosesnya ya Yose itu terobsesi banget dengan Palestina. Jadi mungkin pada saat Yose almarhum. Yose almarhum, waktu itu kan kita ada habis diserang kan Gaza. Kita buat itu, termasuk tadi beli ambulans segala macam itu ya. Masih ada tersisa kalau nggak salah 12 miliaran. Ini mau diapain nih? Nah, adalah itu jalur dari Ibu tentang rumah sakit. Oh, bisa rumah sakit 12 miliar cukup sampai di mana? Harus kita mulai. Oh, saya bilang. Nanti gampang. Gitu. Dari situ kita sepakat hanya modal segitu. Kita tahu sebegini berapa miliar habis. Iya. Ke 160-an. Waktu itu dibuka donasi masyarakat sampai 2 kali. Punya rumah sakit nih berarti kan. Pertama 20.000 per orang. Kemudian Alkes kita minta sumbangan 50.000 per orang. Ketutup. Jadi 100% uang rakyat Indonesia. Dari supir taksi, tukang ojek, bahkan wah banyak sekali orang yang menginfakkan hartanya. Padahal dia punya hanya itu-itunya. Dia hanya punya satu mobil, udah lama dia mau jual. Dibawa ke Mercy, diantarkan, tolong dijual. Saya mau kasih buat Gaza. Insya Allah. Berarti benar di bangunan ini adalah patungannya warga rakyat Indonesia. Iran pengen sawer.
Iran pengen nyawer ditolak. Ditolak. No, ini Indonesia. Lewat ibu juga lewat kita. Masya Allah. Lewat parlemen yang mengatakan, bangun, nanti kita akan bangun. Kita nggak mau. Masya Allah, ini perjuangan yang merinding dengarnya. Ya Allah. Berarti teman-teman yang sakit hati itu mestinya kita semua nih teman-teman. Ini sampai supir taksi, setelah supir taksi aja mungkin ya 20.000, 50.000, tapi ada di asetnya. Ada ibu-ibu bawa semua emasnya, dilucutin di depan depan Mercy, di kantor. Silahkan. Ini saya infak semuanya. Saya hanya punya ini. Masya Allah. Itu banyak kisah seperti itu. Mungkin kita udah pernah sampaikan pada saat peresmian ini di timnya waktu itu. Itu luar biasa. Dan biasa. betul-betul duit itu halal. Iya. Kalau kira-kira Menengah ke bawah rata-rata dominan. Dari majelis taklim, dari gereja yang mengamanahkan ke kita, dari komunitas-komunitas agama lain. Ini buktikan bahwa ya ibaratnya semua investasi yang sudah ditanamkan sama warga Indonesia di sana nggak akan hilang kok ya. Insya Allah. Berjalan terus sampai sekarang ini, sampai akhirnya dibom menjadi salah satu target yang sekarang kan lagi nyari target. Ini targetnya di sini nih seolah-olah gitu ya. Jadi kalau masalah tadi dia kalau kita bilang lawannya Palestina, Gaza, apa namanya, Israel itu nggak tahu rumah sakit ini detail seperti apa, ngomong kosong. Mereka juga udah punya denanya. Kita pernah lewat Mafir Marmara waktu lewat laut kan, kita mau tembus blokade itu. Itu dokumen udah lengkap. Karena kita udah siap juga beberapa alat bahan bangunan di Mafir Marmara itu, gambar sudah lengkap, saya tantangan di situ, arsiteknya saya tantangan di situ. Dan Mafir Marmara yang dulu ditembak ini. Ditembak itu. Itu semua dokumen itu ada di Israel. Oh, mereka pegang juga? Pegang. Jadi nggak mungkin mereka nggak tahu? Nggak mungkin nggak tahu. Kalau mau dilihat nanti bukan gambarnya pasti sama. Faktanya seperti apa? Apakah kita bikin bunker? Ibu juga dulu katanya hampir ikut Mafir Marmara itu? Iya. Hampir. Saya sudah pamit, sudah diizinkan. Tapi ke Genève dulu, itu baru ke Turki, itu baru naik itu. Tiba-tiba kurang sehari, saya dikabarin bahwa tidak diizinkan presiden. Saya nangis, aduh gelo banget gitu ya. Nanti gimana sih Yose kayak apa kecewanya dia. Betul. Dan saya sudah tahu akan ini adalah mau menunjukkan pada dunia bahwa kita mau menyumbang Palestina. Dan itu beramai-ramai tokoh-tokoh internasional. Nah, setelah itu saya nggak boleh, ya sudah nangis. Tapi ternyata kemungkinan Bapak Presiden sudah tahu rencana-rencana itu. Jadi kapal itu tembak, berapa yang tewas itu, Bu? Apanya? Berapa orang yang tewas di Mafir Marmara itu? Itu di kapal saya loh, itu ya mati. Kapalnya ada tulisan nama ibu di situ. Ibunya qadarullah ditakdirkan nggak ikut waktu itu. Dan itu ditembaki di sana tuh. Saya dengar dari cerita salah satu ustadz yang ikut di sana tuh, korbannya lumayan ya. Serem itu yang cerita yang di kapal itu. Aduh Bu, itu tentara itu muncul dari bawah dan diturunkan dari atas. Jadi saya padahal itu bukan mau perang ya? Bukan. Mau bawa bangunan. Bantuan. Jadi perjuangan untuk ngebangun ini. Memulai ini juga. Ini juga perjuangan memulai bangunan ini juga dengan perjuangan nyawa, guys. Untuk ngebangun ini perjuangan nyawa. Oh iya. Dan mungkin banyak teman-teman yang belum paham juga ya bahwa ternyata tokoh-tokoh Indonesia yang ada di Gaza atau juga di mana di influencer Indonesia yang ada di Gaza masuk juga melalui Mercy ya dulunya. Semuanya ada. Siapa aja Bang Onim, Hussein gitu ya. Yang sekarang masih tinggal di sana 3 orang itu juga Mercy juga. Itu semuanya anak-anak aktivis daripada waktu angkatan pertama. Jadi ada anak yang Pak Edi, ya ada satu lagi dari Kalimantan. Semuanya aktivis yang membangun itu, yang dari pesantren Al-Fatah itu. Jadi semuanya putra-putra yang meneruskan yang ada di sana. Mereka masih stay di sana. Masih stay di sana. Waktu itu anak beliau juga ditinggal di sana di Gaza ya, sempat ya. Tahu ya. Sekarang gimana? Udah kontak belum? Kemarin terakhir ya. Alhamdulillah masih hidup. Tiga-tiganya? Masih. Tiga-tiganya? Tapi nggak bisa bergerak. Mereka ada di basement, nggak bisa ngapa-ngapain karena kalau bergerak mau ditembak.
ada bentuk yang bergerak ditembak. Ya. Jadi kan nggak bisa movement. Saya terus gimana makannya, gimana itu? Ya info terakhir mereka harus keluar dari rumah sakit itu, dipisah menjadi 2 tempat, Al-Nasr dan di Khan Yunis salah satu lagi, supaya pisah. Jadi mau dimobilisasi. Tapi kan memang Israel itu memang jadi pengennya itu tenaga medisnya itu ditembakin kok di Sifa. Dokter ditembakin. Iya. Aduh. Ini dia sekarang kita akan reveal, kita akan ungkapkan bukti. Nah, kalau memang mereka mengeluarkan video, itu video yang terakhir dibilang itu rumah sakit ini atau bukan? Video yang mana? Yang video dia datang masuk ke rumah sakit, ada ini di ruang MRI ada senjata. Ini bukan rumah sakit ini? Bukan ya? Bukan Sifa. Bukan. Nah, sebelum kita buka denahnya nih teman-teman, saya mau tanya nih. Sebenarnya ini kan kalau bikin bangker tentunya ada di dalam perencanaan dong? Iya dong. Memang ada atau tidak Pak sebenarnya? Tidak ada. Nggak ada? Katakanlah kita orang baru datang ke sana, kita gali basement. Oh ternyata ada lubang lain. Nggak ketemu tuh, nggak ada orang. Dan kalau Sampai 8 meter katanya ya. Paling kan ini tanahnya berkontur. Ini kesana nih tambah tinggi. Itu rumah-rumah di sebelah sini, di sebelah rumah sakit agak ke selatan tuh tinggi. Jadi tanahnya berkontur lah. Jadi yang paling dalam tuh 8 meter kita gali. Jadi kalau misalnya ketika sudah jadi pun mau bikin basement, berarti dia harus ngerusak. Iya, rusak dari. Mestinya udah desain dari awal kalau misalnya mau ada basement. Kemudian yang ada pernyataan bahwa basement rumah sakit yang membuat adalah Israel, rumah sakit ini. Oh bukan. Rumah sakit Sifa. Rumah sakit Sifa. Dan itu bukan buat apa namanya pejuang-pejuang Hamas itu kan, bukan. Nah, sekarang gambarnya seperti apa sih? Jadi mungkin saya luruskan aja tadi pembukaannya. Pak Untung bilang saya kontraktor, bukan. Jadi saya ini volunteer. Volunteer semua di Mercy ini semuanya unpaid volunteer. Dari mulai perencananya, walaupun itu konsultan profesional, yang project manajernya kebetulan saya project manager di proyek ini. Kemudian site manajernya Pak Edi. Dan waktu itu Pak Farid sebagai kepala divisi konstruksi. Saya merealisasikan bagaimana amanah ini sampai ke Gaza. Masya Allah. Kondisi di mana saat perang, kondisi tidak stabil, nggak mungkin kita bangun suatu bangunan dengan kaidah-kaidah normal seperti di negara lain. Kalau kita kasih kontrak ke sana, ada kontrak pakai fidik apa segala macam, nggak mungkin. Kita buka account aja nggak bisa, ya kan? Satu teknik lain adalah memasukkan dana kita ke sana. Itu udah melewati macam-macam cara sehingga berhasil dana itu masuk. Bahkan pernah saya bawa beberapa kantong isinya duit, itu semua dolar semua. Kalau ketemu sama mereka disita dong? Yang ketemunya di Mesir. Gitu. Mana? Fulus, fisabilillah untuk Gaza masuk. Enggak, saya pikir ketemunya sama IDF gitu. Oh enggak ya? Kita nggak berinteraksi sama Israel secara langsung. Jadi kita melewati daerah Mesir. Daerah itu memang di Mesir sendiri ada masalah internal, daerah yang cukup kritis di dekat perbatasan itu. Masalah dom lah di daerah Mesir, agak berat. Setelah masuk baru kita. Tapi ini awalnya pun kita nggak bisa masuk. Saya dengan Pak Farid untuk memulai proyek ini, kita udah siap, kita putuskan gimana caranya. Kita belum tahu suasana material ada apa enggak. Tenaga kita nggak bisa masukin. Kita harus serahkan kepada mereka untuk memulai. Lalu kita putuskan, oke, kita yang penting berangkat dulu. Nggak mikir harus ada izin dari intelijen Israel, konfirmasi dari Mesir, kita berangkat dulu. Jalan dulu aja. Saya di perbatasan itu sampai 2 minggu. Di perbatasan belum bisa masuk? Nggak bisa masuk. Namanya El Aris, kota terdekat dengan Rafah. Itu El Aris. 2 minggu di situ, kerjanya hanya mempersiapkan dokumen tender dan tender. Jadi ada Skype waktu itu kita sama Onim ada di dalam. Abdul Onim. Nah, jadi dia menyiapkan kontraktornya, calon-calon kandidatnya. Saya dari LRC itu kita Zoom, Skype. Seleksi
ditentukan satu, oke. Bagaimana memulainya? Dia juga kerja harus perlu uang, ya kan? Akhirnya nggak usah uangnya dulu deh, kontraknya gimana? Tanda tangan kontraknya. Nah, iya tuh. Kita nggak bisa masuk, dia nggak bisa keluar. Tetapi ada beberapa penduduk Gaza dan Mesir yang boleh melintasi perbatasan. Nah, jadi kita duduk di dekat perbatasan itu. Saya ingat ada kedai kopi, depannya ada pohon. Kita telepon masih bisa. Kita telepon, oke, ini dokumen ada di saya. Saya passenger yang lewat, tolong ya. Nanti bawa dokumen ini, nanti ketemu orang di sana kira-kira begini, kasihkan dokumen ini ke sana. Tanda kontrak di bawah pohon. Saya taruh di sana. Mereka masuk lewat perbatasan. Selesai sana, dia lewat lagi orang kurir. Kurir orang lewat aja, bukan spesial kurir. Nunggu sama itu. Selesai. Pokoknya yang bisa lewat. Nah itu, besoknya lagi baru kita paham beberapa bulan setelah itu. Sebulan kita dapat lagi izin, baru kita masuk dan bawa cash. Nah setelah dapat izin itu barulah cari tukang batu ya? Enggak, waktu itu masih jadi kita memotong-motong proyek, Bu. Misalkan kita kan waktu itu kan masih bangun 2 lantai. Bangunan biasa dimulai dari struktur dulu. Struktur itu fondasi, sama kolom, plat, tiang-tiangnya udah jadi dah, mau lantainya. Itu struktur. Sampai tahap situ kita berhenti, karena duitnya cuma cukup sampai situ. Belum ada lagi duitnya? Belum ada duitnya. Oke. Lalu kita pakai orang sana yang ngawasin kita, orang kita, dan kita juga hire engineer lokal, ada 2, satu perempuan, satu laki-laki untuk kerja di pihak kita. Gaji dia lebih besar daripada apa yang kita titipkan uang saku buat site manager kita di lapangan. Padahal dia bawahannya, ya, karena kehidupan di sana memang agak lebih berat ya. Berat, jadi seperti itu. Jadi mereka yang bangun pertama. Nah, dia bangun, kita melihat, dari mana dia order besi, dari mana dia order material. Masih orang mereka semua dari sana, Bu, tenaga-tenaga dari sana semua. Kita hanya ngawasi saja, nanti ada foto-fotonya kita. Nah, setelah itu kita bisa masuk, kita lihat langsung mereka dan sambil survei. Oh, material ternyata banyak nih. Ada ini, ada itu, bahkan beberapa material lebih murah dari harga di Jakarta. Syakir. Gitu kan kita kok surveinya apa? Setelah struktur kita make arsitek kan, pasar building apa segala macam itu yang kelihatan dari luar, dan mekanikal kita lihat, di situ kita punya ide untuk selanjutnya harus orang kita yang bangun. Kenal dengan Pak Al-Fatah. Mau apa? Punya platform yang sama, Ustaz Yasallah, dengan Mercy, bahwa kita ingin membantu Palestina. Dia punya SDM lengkap dari engineer dan tukang, dan connect ada semua. Jadi kumpulkanlah se-Indonesia. Kolaborasi berarti. Kita tinggal sebenarnya dia nggak punya loh, kata Pak Yasallah. Jadi dia tawarkan siapa mau jadi mujahid di Palestina untuk menjadi tukang batu. Jadi mereka dilatih dulu jadi tukang batu. Betul. Jadi ada dosen, ada ahli. Mereka punya niat. Mereka ada yang sudah gajinya 20 juta pada satu engineer. Dia keluar. Cuma mau jadi tukang di sini. Allah karena mujahid. Tuh guys, ini rumah sakit yang ajaib ya. Tanda tangannya di bawah pohon, di perbatasan, dengan tingkat kesulitan perizinan yang luar biasa. Dan yang ngebangun itu insinyur-insinyur yang kemudian mewakafkan dirinya untuk menjadi tukang batunya di sana. Jadi bangunan ini. Mantep banget perjuangan itu. Bukan kita bayar sesuai dengan profesional mereka. Mereka memang yang penting ini aja. ada makan di sana. Kita jamin makannya segala macam dan kebutuhan sedikit buat keluarganya lah. Yang tapi memang kepengen mewakafkan di sini. Waktu. Cuman satu aja, ibunya bisik-bisik ke saya setelah berangkat. Pak, saya serahkan suami saya, anak saya, jangan sampai kawin sama orang sana, Pak ya. Kalau kena ada perang nggak apa-apa, tapi jangan kawin. Jangan sampai kawin gitu aja. Masya Allah. Ya karena orangnya cantik-cantik. Nah, kalau sekarang ini pada nggak sabar nih mau ngeliat kayak apa sih sebenarnya bentuknya, dalamnya, ini, gambar. Kalau ini gambar yang sekarang ya, yang sudah 4 lantai, sebetulnya dibangun dengan 2 tahap. Tahap pertama sampai diresmikan oleh Pak JK waktu di tim waktu itu sampai 2 lantai aja. Jadi sampai sini 2 lantai. Ini ada basementnya di bawahnya.
Basement ya guys, bukan bunker. Basement juga bukan full basement, hampir ya Mezanin. setengah basement. Oh, setengah basement. Setengah basement dan setengah lantai, tidak full. Kalau lantai kan penuh ya ke sana, karena bentuknya memang kita semangat akson. Iya. Kita pakai bentuk arsiteknya. Saya tadi undang sebenarnya kemarin saya sedang di luar kota, Pak Rizal Sarifudin, dia tim kita juga. Jadi semuanya volunteer di sini adalah unpaid volunteer. Termasuk profesionalnya dan skill yang Gratis guys, cuma yang penting makan aja di sana. Ya. Gitu. Jadi memang bener-bener ini effort Mujahid, untuk Ya. mujahid. Bahkan orang sana jadi Jihad. ini orang begini datang yang kerja begini kayaknya hanya ada di zaman Rasulullah, sekarang kayaknya nggak ada kok, tapi di sini ada. Itu orang sana loh ngomong seperti itu. Waduh, Insya Allah. Mereka nggak percaya tadinya. Ini benar-benar dia pikir kita seperti NGO lain digaji dengan gaji yang dolar yang banyak, ya kan? Mereka juga kepingin juga dong kerjaan ini dikerjakan oleh putra daerah. Nah, kita bilang kita mau bangun, tapi kita yang membangun. Karena apa? Kalau kita biasa, saya engineer, teman-teman saya engineer, jadi saya di divisi konstruksinya supaya ini dibangun dengan biaya yang ekonomis. Lumayan loh hematnya, lebih dari 20%. Oh, Masya Allah, emang hikmat di mereka. Iya, jadi ya gitu. Walaupun ada sedikit-sedikit awal-awal ada friksi, ya Biasa itu. iya biasa. Tapi akhirnya mereka percaya sekali bahwa mereka datang lihat Mercy juga di sini. Seperti apa Kak? Kantor Mercy. Begini orang-orangnya, sampai volunteer kita yang kerja di sana, mereka datang ke sini, orang Gazanya ke kampungnya ke Wonogiri. Dia lihat di sana dia nangis. Nangis ya. Karena rumahnya gede, rumah tidak layak untuk orang Gaza. Oh, kau di negaranya lagi gini kok bantu-bantu kita ke Kok negara? mau berkorban? Mau Padahal- jalan ke Gaza. Padahal kamu sendiri prihatin. Prihatin. Kamu malah mikirin Iya, negara saya iya, sendiri. iya. Masya Allah. Setelah itu wah cair sekali, jadi mereka udah keras Dipi- bener dipikirin kita. dibisnisin gitu ya. Iya, dipikir kita ini orang bisnismen, semua datang ke sana mau cari untung juga. Terus kan kita semua volunteer semua. Insya Allah. Jadi nggak ada. Mudah-mudahan dapat. Setelah mereka tahu itu, wah, saya Berubah. kalau takut sana nggak takut mati kena mortir, takutnya mati kekenyangan. Karena diundang makan terus. Oh, iya, Mas. Orang Arab tuh biasa gitu, hobinya undang makan Bu. Undang makan, ntar diundang makan di sini, undang makan sini. Parlemen ini ngundang, menteri ini ngundang makan. Waduh. Waduh, bisa mati kekenyangan aja. Ini kalau dari Iya. basement ini. Jadi basement ini setengah, ini masuknya hanya setengah lantai, kesannya kita nggak terusin. Mereka minta semuanya tadinya. Di situ sekarang kita nyesel, kenapa kita bikin semuanya? Saat sekarang kita nyesel. Yang pada sembunyi Cuman di dulu basement. waktu itu kita nggak ada uangnya, kan tadi cuma 12 miliar. Jadi cuma setengah berarti. Kita bangun setengahnya, jadi ada basement setengah lantai begini, kemudian nanti di atasnya ada di lantai dasar. Jadi di sini buat kendaraan mutar, biasa turun drop material atau apa namanya obat-obatan. Di sini juga hanya ada kantin buat hanya lokal untuk support rumah sakit. Jadi nggak ada bunker guys ini nih tuh. Nggak ada. Ini paling paling dasar ya. Iya, ini paling dasar. Paling dasarnya. Di paling dasar, di area paling dasar. Karena kita menggali juga enggak sebagian dalam, sebagian juga agak yang paling dalam tadi 8 meter, tapi di beberapa tempat kita agak cetek ya, karena enggak begitu, karena tanahnya miring. Gitu. Nah, di sini kita ambil tanah yang paling miring, di sini jalan, di sini buat akses masuk. Saya teruskan, ini lantai basement, ini lantai satunya. Sebentar Pak Idrus. Ya. Tadi waktu sekarang ini katanya kan pada bersembunyi di basement. Ya, segini. Di area sini. Ya. Iya. Nah katanya kalau ada pergerakan ditembak itu mereka bisa ngelihat di basement ini. Di ini basement itu hanya ada ventilasi kayak boven leak itu kaca di atas sebelum tanah. Jadi nggak semuanya 100% masuk di dalam tanah, tapi sebagian plafonnya tuh udah ada di atas tanah. Jadi kelihatan ada. Jadi masih ada sinar oksigen bisa masuk dari luar. Oh. Coba kalau kita rapetin semua kan ngap juga. Benar-benar. Sekarang nggak ada listrik. Yang karyawan yang terjebak itu sekarang di bawah sini. Di bawah sini. Mereka nggak bisa naik ke atas Bukan atau? terjebak, ini tempat yang paling aman. Karena di atas udah dihabisin. Ya.
Oh, di atas tuh bisa jadi sasaran tembak? Iya, yang kena sekarang kan Yang di atas, lantai 4. karena mortir itu atau dari infonya bukan dari udara, tapi dari darat, dan dia namanya lontar kan lama-lama turun ya, kena lantai 4. Di atas persis ICCU. Aduh, 12 syahid di sana. 12 syahid Iya. ya? Kok ya tahu ya di atas persis Iya. ICU. Terus sengaja kali ya? Apa dulu? Ya, sengaja. Bukan Mereka tetap kan lengkap itunya. Dan Iya. juga juga tahu kalau nggak ada bunker di sini. Iya, tahu. Tapi untuk Tapi kan Saya- keluar sertifikasi. animasinya katanya. Bahwa di rumah sakit bawahnya ada lorong ke bawah itu kan ada digambar sama dia animasinya yang Kita udah verifikasi apa yang disampaikan IDF, dari juru penerangan IDF. 2 hari kemudian kita sampaikan lagi bahwa itu tidak benar semua, dan klaim mereka bahwa rumah sakit itu ada beberapa tempat di lokasi Bethlehem. Rumah sakit Indonesia itu ada di sini, ada di blok sana, di blok depannya lagi, bohong. Kita hanya satu lokasi seluas 1,6 hektar. Hanya di situ, di aja. tapak ini aja. Nggak ada. Walaupun kita ada baru planning sekarang mau meluaskan ini, tapi lahannya udah habis di sini, jadi di seberang jalan. Nanti akan kita bikin connect ke sini. Itu kita udah himpun dananya, Udah mau tinggal jalan sebenarnya? Tinggal jalan, tapi sekarang izin lagi susah bener, apalagi kondisi lagi perang. kayak gini ya. Lagi sebelum perang aja susah masuk. Tapi kalau sekarang semua pasien dibawa ke basement ini? Tidak Sekarang semua sudah pasien. dievakuasi ya? Iya, ada informasi yang terakhir, mereka harus meninggalkan rumah sakit, Oh, dipindah ke daerah yang lain, Khan Yunis dan di daerah daerah barat. ngerinya nanti kalau mereka udah pada pindah tuh rumah sakitnya dibom ya. bisa Ya, jadi iya, ya. iya. Waktu kita nggak pernah tahu, soalnya mereka selalu melanggar perjanjian kan gitu. Yang Kalau di lantai-lantai yang lain Pak, yang kena bom yang mana? Oh, yang kena bom nanti di atas. Nanti kita lihat sampai situ. Ya, lantai Ini 1. lantai basement, yang sebagian basement ya sebetulnya. Ini lantai 1, lantai dasar. Jadi basementnya ada di bawah sini. Ini pintu masuk ke basement, ya kan? Dan ini lantai 1, di sini ruang ICCU banyak di situ karena ini Besar ya? konsepnya rumah sakit traumatologi. Trauma ya. Trauma. Jadi memang jadi ruang gawat darurat dan ruang ICU-nya banyak. Namun dalam perjalanannya setelah jadi, mereka butuhkan public hospital, Bu. Jadi berubah fungsi. Bahkan waktu kita assessment ke sana, Seperti Syifa. waktu kita mau bangun ke lantai 34, kita assessment di sana, banyak ruangan yang difungsikan lain. Kita kaget. Seperti ini. Untuk melahirkan namanya, sekalian. tangga darurat. Kan remnya harus ada dong, Bu. Kalau listrik mati kayak sekarang, dia lewat mana? Lift nggak jalan. Sekarang manfaat sekali. Pakai apa namanya? Kursi roda atau bed bisa turun lewat rem, tangga rem gitu. Itu ditutup, dibikin gudang, Bu. Kita pernah ke sana, terakhir saya ke sana, saya minta bongkar. Kalau nggak dibongkar, saya nggak terusin lagi. Mereka ikuti kita sesuai planning. Jadi harus masih kontrol terus ya. Harus kontrol terus, Bu, sampai sekarang. Bahkan sampai sekarang kurang apa ya kita kirim. Nggak berhenti, Bu. Jadi kita Iya. Masih terus di Ya. monitor ya? Ya, ini yang mesti bisa diumumkan pada masyarakat kita ya. Iya. Barangkali masih. Iya, masih. Dan kita kan masih terus. Masih terus. Sebelum perang ini banyak kejadian-kejadian. Alat ini rusak. Sebelum perang itu kan si Farid dan kita mau bangun lantai 4 Iya. gitu-gitu. Iya. Aduh, udah terus Farid. Sekarang lantai 4-nya kena. Ya. Jadi ini lantai dasar ya, lantai dasar. Tahap ketiga. Ya. sekarang. Iya. Nah, ini lantai 2. Lantai 2. Nanti di lantai dasar bagian core-nya nih ada bagian kayak buat apotik apa segala macam di sini. Tapi di atasnya didak nggak ada apa-apa lagi. Nah, ini di lantai 2. Nah, waktu kita mengestimasi, menghitung struktur secara struktur memang sudah antisipasi, Bu. Pondasinya, strukturnya bisa 4 lantai. Nah ini lucu karena saya jadi pada waktu itu Pak SBY begitu dia terima kasih dan percaya banget ketika kita mengibarkan bendera merah putih di Gaza, maka saya minta sumbangan untuk rumah sakit di sana. Dapatlah 20 miliar. Pak SBY sudah lolos, Bu Sri Mulyani sudah lolos. Betul. Saya keburu lengser.
diteruskan oleh menteri yang lain. Ini 20 miliar ini belum enter dibawa ke Diplu, balik lagi ke Diplu, 20 miliar untuk itu. Akhirnya saya lengser, diganti menteri yang berikutnya. 20 miliar betul-betul sudah turun, dikasihkan ke rumah sakit yang lain. Tapi itu memang kehendak Allah. Berarti bahwa ini harus uang rakyat yang halal. Kalau itu kan sumbangan dari pemerintah malah nggak diterima, walaupun namanya Indonesia. Nah itu. Jadi sampai sini kita stop itu, kita udah resmikan. Kemudian kebutuhan sana mendesak untuk ditingkatkan, maka kita tingkatkan. Kita tingkatkan menjadi ini udah jadi lantai 2-nya yang kita resmikan besar ya. Penjarahan seperti ini besar sekali. Kemudian ini lantai 3-nya. Lantai 3-nya kita tambahkan lagi bednya, fasilitas ICU segala macam dan kebutuhannya, dan kita selalu asistensi dengan usernya yaitu MOH di sana, Kementerian Kesehatan, dan ini lantai 4. Jadi yang kemarin itu di atas ini dak kan, di atas dak itu kita orang sana ada panel listrik, ada panel sinar matahari itu buat listrik cadangan. Yang sekarang bermanfaat. Nah, dapat listrik hanya dari situ sekarang. Ini di sekitar sini lah, dia bawah ICU ya sini. Sini. Nah, yang bolong. Tapi cuma satu. Ya, nanti kita lihat ada. Nah ini faktanya seperti itu. Jadi tadi masuk basement dari sana. Ini jalan utama. Ini kalau mau masuk dari sini terus. Ini dinding basement nih, terus ke bawah basement. Kalau tank-tank itu udah ada di mana katanya? Udah di sini, udah muter-muter sekarang. Udah dikepung? Udah. Lah kalau evakuasi lewat mana berarti? Jadi kalau kabarnya yang menembak di sini adalah tanknya ada di sebelahnya, nanti mungkin dari Angel yang lainnya, mungkin ada di sini. Nah dari sini nih, dari gedung ini ada sumbangan dari Qatar bangunan untuk para janda di seberangnya itu. Nah ini itu yang ditembak? Iya. Panelnya kan udah rusak. Dan kalau yang ada bergerak di dalam itu ditembakin, yang nembak di luar sini? Iya. Ini sekolahan. Berarti memang menyasar kepada ini dong, pasien dong ya, atau juga mungkin orang ada di dalam. Karena kan kalau memang yang dikejar adalah para pejuang kemerdekaan itu, mereka kan nggak menemukan di dalam kan. Kalau mau tinggal langsung aja di raid ke dalam gitu. Buktinya enggak kan. Kalau memang ada bunkernya pasti udah langsung ketemu di situ. Buktinya nggak ada yang keluar kan gitu. Ini satu-satunya gedung embassy yang ada di sana. Kita bilang embassy bukan hanya ada satu buat warga negara lain Indonesia ini. Ini kantor Mercy. Ya kita seperti Yoseriza. Nah, kemarin kendaraan kita diroket di depan sini depannya. Jadi ini masih dalam kawasan rumah 1,6 hektar. Jadi kita ada di dalam kawasan rumah sakit NES kita. Maksudnya tadinya kalau ada dokter-dokter di situ bantu dari Indonesia bisa dekat lagi. Ya kayak hotelnya. Ya di situ. Jadi kalau kita lihat di sini nih, daerah yang safe untuk jadi untuk orang bisa berteduh di mana? Jadi masuk ke dalam rumah sakit. Harusnya begitu. Secara aturan begitu, Bu. Artinya rumah sakit nggak boleh tersentuh kan? Nggak boleh. Maka ibu-ibu dan anak-anak yang berlindung masuk rumah sakit. Di selasar-selasar. Sekarang kan jadi target malah. Nah iya. Terus mereka rumah-rumah ini aman nggak sebenarnya? Nah, ya sama juga. Jadi sebenarnya yang kalau di dalam dunia peperangan, rumah sakit itu seperti tempelnya atau juga mungkin daerah yang nggak boleh dicolek gitu ya. Untuk peperangan, ternyata ini dilanggar sama mereka. Terus terakhir bagaimana kabarnya katanya? Ya itu terakhir yang baru saja tadi sebelum kami saya dapat informasi bahwa mereka akan dievakuasi. Tapi belum tahu lah realisasinya. Cuman tidak bisa kita hubunginya karena kemarin saja mengirim beritanya pakai voice note ke Farid. Tapi kalau gambar yang sudah ditembak nggak ada ya, Pak? Saya teruskan sedikit lagi ya. Saya teruskan sedikit lagi. Ini basementnya. Nah ini waktu saat memulai nih.
Mulai Leni Nia, Al-Fatah Edi. ini insinyur yang selamanya tidak pernah jadi tukang batu, jadi dia belajar Iya. jadi tukang batu. Dia insinyur. Ini udah almarhum kemarin wafat. Ini? Iya. Kalau ini masih hidup toh? Masih hidup, Pak. Tuh. Nah ini waktu di dinding basement, ini ada Pak Edi di sini. Oh, jadi nggak mungkin ada bunker, guys. Ya. Ini udah kelihatan. paling- Ini pondasinya nih. Jadi kita gali dulu. Nah, Pondasi dangkal sampai dasar pondasi, kita taruh pondasi, nanti diuruk lagi, baru kita bikin tie beam. Ini dindingnya saya pakai beton, tadinya mereka udah pakai bata pun, beton. Kita tahu daerah yang paling tidak kalau dengan senapan gini nggak nggak tembus, tembus. Makanya kokoh ya. kokoh. Kiri kanannya Iya, dibom. beton 30 cm, lumayan, cukup tebal. Kokoh. Itu tulangannya tuh. Nah, ini pondasinya untuk di atas. Oh, iya, ini udah jelas ini. Ini masuk Ini basement. masuknya. Sudah jadi ini. Sudah jadi struktur. Nah, kita ada dana hanya sampai sini. Baru kemudian menggali. Qadarullah begitu dana datang lagi, meningkatnya tuh qadarullah kalau ada diserang. Kalau diserang bisa bangun lagi. Kumpul lagi dulu. Bu, cepat sekali, Bu. 60 miliar tuh dalam berapa hari aja. Amanah tuh masuk ke Masya basic. Allah. Emang Bukan kata Allah. Allah. Iya. Cepat sekali. Tapi nggak enak. Ya itu kenyataan yang kita hadapi. Jadi nanti ini kelihatan masih tinggi. Ini basement ada lubang-lubang ventilasi. Nanti diuruk lagi kita buat jas elevasi di lantai luar, buat landscape-nya. Nah ini masih kelihatan. Ini basement. Kan dari dalam kan nanti Oh, kita jadi uruk. ditembakinnya di situ sebenarnya mereka ngeliatnya, aksesnya. Kalau mau ada yang gerak itu ngelintip dari sini. Ya ini artinya ventilasi supaya di dalam basement itu nggak pengap lah. pengap ya. Ya. Dia akan ditembakin masih di atas. So. Ini di atas. Nggak, Iya. katanya kalau ada pergerakan itu kelihatan dari sini. Dan bendera Indonesia selalu berkibar loh. Kenapa dia kalau bergerak tak tembak gitu lah. Mestinya bergerak keluar ya, saya kira. Ya. Kalau mau bergerak di basement juga boleh. Kalau nggak kelihatan. Ya. Ini nggak ada larangan di bendera ya? Dari dulu kita Nggak dari pasang-pasang. dulu. Dan mereka Kita yang minta larang. juga orang Palestina Oh. pasang bendera Indonesia. Mengamankan mungkin. Iya, ini suasana basement. Ini dalamnya basement udah jadi nih. Udah jadi strukturnya maksudnya. Ya. Strukturnya udah jadi. Ini bagian tengahnya itu dan lantai 1, lantai 2. Nah ini relawan-relawan kita yang masih ada di sana. Ini tiga ini. Di tiga ini. Fikri, Reza, dan Farid. Yang kiri. Ya. Yang nyium Yang jenazah. selalu mana? kita menayangin. Oh yang ini. Ya. Mudah-mudahan dijaga Allah. Ini semuanya anak-anak relawan. Terima kasih ya. Ya. Yang itu, yang atas itu kena tembak Pak sekarang. Itu Surya ini. Iya, iya. Ini sebelum Sebelum perang ya. Oke. Masya Allah, alhamdulillah guys. Ini bisa teman-teman edit, teman-teman sebarkan fakta ini ya, teman-teman semuanya untuk menjadi klarifikasi. Kita serang opini mereka mengenai fitnah para pejuang Palestina yang ada di Rumah Sakit Indonesia. Dan ini bisa dijadikan, ya, ibaratnya gini, tembakan kalian di sosial media itu ternyata sangat berpengaruh guys. Totalnya ada 109 postingan mengenai Palestina yang akhirnya menghantam 109 miliar postingan, mengalahkan 7 miliar postingan Israel. Jadi dengan fakta ini silahkan monggo kalian edit sebaiknya, kemudian buktikan kepada dunia klarifikasi yang sebenarnya ini yang dibangun oleh Rumah Sakit Indonesia. Nah Ibu, kita mau tanya Bu, dari pihak Indonesia sendiri gimana Bu semestinya Bu? Dalam ini kan udah ibaratnya udah ada nama Indonesia tapi tetap diserang. Hanya itu saya ceritakan tadi bahwa Indonesia itu mau nyumbang 20 miliar saja, diputar waktu diklu sampai saya lengser nggak jadi menteri lagi kan sudah nggak bisa ngurus. Tapi saya mengerti setelah itu duitnya turun diberikan oleh menteri setelah saya dan saya itu ya karena tidak ada keberpihakan. Jadi diberikan pada rumah sakit yang lain, mungkin rumah sakit Syifa untuk bikin klinik jantung. Ya, betul. Saya dengar begitu. Oh di sana juga? Iya, Padahal ini yang penting adalah traumatologi, trauma, klinik trauma yang kita butuhkan. Kalau sekarang dengan ditembakin begini dan dunia tahu bahwa Rumah Sakit Indonesia Mestinya ditembak. Indonesia juga
Ada. Pasti harus menyumbang. Apalagi melihat Bu Retno Menteri Luar Negeri kita lumayan aktif ya. dalam bersikap tegas begitu. Mudah-mudahan dia mempermudah untuk bantuan Indonesia itu ke sana. Kalau dulu susah sekali. Duitnya udah turun kok, diputar-putar. Kasihan nunggu duitnya 20 miliar ke sana kembali ke sana. Akhirnya setelah turun dibawa lah. Pertama-tama kita juga diajak ngomong di parlemen tuh, di tempat kita DPR, tapi kesulitannya dan keribetannya lebih besar daripada apa yang kita upayakan dari luar. Jadi kita nggak ambil. Masya Allah. Kita nggak ambil. Bener lah. Ya, kita ngambil. Memang Allah sudah memastikan ini harus pakai uang rakyat yang ikhlas. Dari NGO luar juga mau membiayai, kita nggak mau terima. Pasti kecium. Itu dia. Masya Allah. Jadi Pasti kecium. Jadi sekarang inilah kita kibarkan bendera Indonesia ini. Kita tegaskan lagi karena masih ada masyarakat yang keliru. Dibilang ini rumah sakitnya orang Indonesia atau Mercy katakanlah. Tidak sama sekali. Ini udah kita serahkan kepada rakyat buat Palestina. Sesuai dengan amanah yang kita terima. Tapi sampai sekarang masih dalam bimbingan ya. Masih terus. Karena memang dalam perjuangan belum merdeka kan, merdeka aja harus masih tetap kita support. Guys, ini rupanya memang perjuangannya nggak mudah dan teman-teman juga sebenarnya bisa ikutan andil di sini, gitu ya. Sangat. Jadi bisa mungkin gimana kalau teman-teman ini yang lagi menyaksikan ingin ikut serta bisa langsung silakan. Rekening kita sudah kita publish di mana-mana, sudah ada bisa diakses. Dan kalau mau dikumpulkan lewat lembaga atau badan atau apapun, teknisnya sangat mudah zaman sekarang. Kita juga bisa jemput dan kita bisa berikan verifikasi apa saja program yang sudah kita lakukan. Ini sekarang ini yang kemarin sebelum hancur kayak diserang, kita tuh sudah dapat 3.000 sampai 5.000 pack makan yang dibutuhkan per hari. Masya Allah. Jadi satu packnya tuh sekitar $6,1. Makanannya mewah lagi ya. Iya, orang sana nggak ada yang makan. Daging kambingnya sedih, aduh. $6,1 itu sekitar di atas 100.000 ya? Hanya bisa disuplai oleh di Gaza. Ya benar. Aku heran lu ya. Jadi betul-betul yang dibutuhkan air dan makan. Kita mau kasih sumbangan, karena mau bisa masuk mesin dingin, nggak perlu. Itu dulu. Coba kamu. Masya Allah. Makanya ini kesempatan teman-teman semua yang sudah menitipkan melalui akun kami yang ada di linknya ada di bio kami. Kita akan salurkan sekarang ke Mercy juga, teman-teman. Jadi ini ya istilahnya bukti ya. Bukti. Kalau ada isu bahwa duit nggak masuk ke sini, ini buktinya. Udah jadi barang nih, udah jadi benda gitu sini. 160 miliar nggak sedikit masuk di sini. Sekarang kita udah ada uang lagi untuk bikin di sebelahnya. Berarti menunggu. Doakan. Menunggu sampai ini selesai. Iya, mudah-mudahan cepat selesai. Perjuangan kita nggak berhenti sampai merdeka. Alhamdulillah juga ternyata juga Ibu ini perjuangannya luar biasa ya dari sisi diplomasi, akhirnya jadi rumah sakit yang tadinya cuma ini ibunya Mercy. Ibunya Mercy. Masya Allah luar biasa. Awalnya cuma mengutarakan ketika punya rumah sakit, tiba-tiba ya ini ya maksudnya qadarullah ya Allah yang saya bersyukur bahwa Allah melibatkan saya walaupun cuma untuk lewat. Jadi kalau kita tonton dari awal guys, ini sepertinya sebuah perjuangan yang nggak mudah. Untuk dapat tanah aja sulit. Wah, ada tanah gitu. Dapat izin sulit, ada izin ternyata. Untuk ngasih kirim bangunan sulit. Apa yang mempertaruhkan nyawa, akhirnya masuk juga. Udah bisa masuk, ada lagi problem lainnya. Jadi emang begitu kali ya, mungkin cara ujiannya. Ya. Sekarang udah berapa rumah sakit ada di Gaza Indonesia punya? Oh, 1. Cuma ini. Hanya kita konsentrasi di tempat ini. Karena ini memang di tempat yang nggak ada rumah sakit di utara. Di Berlaya ini. Di daerah utara. Jadi yang pernah diutarakan oleh Hagari itu ya, yang orang Israel itu, bahwa ada di rumah sakit Indonesia ada itu ya ini doang ya? Iya. Oh. Kan dia sebut bahwa ini juga halaman ini rumah sakit juga, bukan. Bahkan yang disebut itu lubang bunker adalah lubang drainase.
Kenapa kita ya? kira verifikasi. Kenapa ya? Misalnya mereka dengan mudah bikin statement bohong gitu dan Emang karakternya udah begitu diciptakan sama Tuhan. dan sepertinya juga media-media Barat juga kemudian Ya. memblow up dan cover itu juga, Ya. gitu. Seolah jadi sebuah kebenaran Ya. itu. Tapi kebenaran tetap kebenaran. Bagaimana itu kebenarannya? Dan sudah clear hari ini, Dan akan terungkap. tidak ada bunker di dalam rumah sakit. Ini gambarnya sudah dibuktikan, proses bangunannya sudah dibuktikan, nggak mungkin direkayasa karena bagaimana caranya merekayasa dari Ya. site yang serumit itu, kemudian bentuk bangunannya. Ya. Tentunya kalau bikin bunker udah ada prosesnya, gambarnya kelihatan di sini. Bahkan saat rumah sakit tadi Bu Siti sampaikan bahwa sudah ada lahan, kita minta tolong diverifikasi lahannya, jangan sampai dekat aktivis, supaya kita nggak jadi sasaran tembak. Tapi ternyata deket juga. Iya, nggak ada karena lahannya memang sempit Bu, pasti bertetangga. Itu di sebelahnya udah Tempatnya pasti latihan. Hah? Deket tempat latihan. Tempat latihan. Tapi tempat latihan itu udah bersih sekarang. Oh ya. Dikosongkan, yang di depan sini. Yang sebelah depan itu. Iya. Ya. Insya Allah luar biasa guys. Dan teman-teman yang udah ikut serta, mudah-mudahan ini menjadi pahala jariah teman-teman. Amin, Insya Allah ya. Jumlahnya belum banyak Pak Idrus, tapi insya Allah akan kita salurkan Sangat lagi. bermanfaat, sangat continuity bermanfaat. untuk kita salurkan. Kalau kita bersama-sama kan jadi ringan. Ini berhubung belum ditulis namanya, Ibu bisa tantangan di mana Ibu duluan. Sebagai bukti bahwa sumbangannya sampai Saya? ke sana. Itu kan Oh iya. atau apa nama saksi. Saksi, Ibu sebagai saksi. Ya, Ibu sebagai saksi. Aduh, alhamdulillah. Oke. Ya, yuk. Terima kasih. Pak Idrus. Sangat bermanfaat Insya buat Allah. saudara kita di Gaza, Palestina. Insya Allah kita akan salurkan Amin. lagi. Amin, Ini amin, masih amin. berjalan terus. Insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat. Insya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa jadi. Amin. Ibu terima kasih. Sama-sama. Terima kasih waktunya meluangkan waktu ke sini dan juga ini Kalau untuk versi apapun saya lakukan. jangan kapok ya Bu ya. Oh ya. Jangan kapok, kita akan undang-undang lagi dengan Iya. banyak topik yang menarik rupanya. Saya mau ada ngobrol. banyak. Luar biasa. Pak Idrus juga terima kasih Sama-sama. bisa silaturahmi. Alhamdulillah. Ya guys, teman-teman semuanya yang udah menyaksikan acara ini, mudah-mudahan terklarifikasi bahwa amanah kalian tersalurkan. Qadarullah pas lagi azan nih, dikabulkan sama Allah. Sebentar lagi insya Allah Palestina akan merdeka. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Sampai ketemu rabbal lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.